Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebelakangan ini perbuatan biadab segelintir orang saat ini, mereka berani menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Dan sebenarnya kasus seperti ini bukanlah hal yang baru muncul gitu ya. Akan tetapi ia sejak dulu lagi. Dan kita lihat berbagai reaksi yang dapat kita saksikan dari umat Islam berhubung isu ini. Alhamdulillah, ada yang merasa marah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihina. Ada yang merasa tidak tega melihat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihina oleh segelintir orang durjana yang ada saat ini. Menurut saya teman-teman, ya sangat wajar gitu ya, jika umat Islam merasa marah jika terjadinya kasus seperti ini. Menurut saya ini satu tindakan yang sangat baik. Yang tidak baiknya itu adalah ketika terjadinya kasus penghinaan terhadap Islam dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ini bukan kebaikan namanya, akan tetapi ini adalah sebuah kebodohan. Nah, pertanyaan yang sangat penting untuk diajukan sekarang ini adalah, apakah hukum bagi orang yang menghina Nabi? Saat ini antum dah lihat berbagai tindakan yang dilakukan oleh kerajaan atau pemimpin yang ada sekarang berhubung isu ini, seperti menangkap, dipenjara, bahkan sampai didenda gitu ya. Tapi mengapa masih ada kasus penghinaan terhadap Islam? Mengapa kasus seperti ini makin berleluasa gitu? Lah, ternyata setelah kita mikir gitu ya, ternyata hukuman yang dijalankan oleh kerajaan saat ini tidak bertepatan dengan Islam, bahkan sangat jauh dari hukuman Islam yang sebenar. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa dalam Islam hukuman bagi orang yang menghina Nabi adalah hukum bunuh. Kita bisa jadikan dalil mengenai kasus pembunuhan Asma binti Marwan, seorang wanita Yahudi yang amat membenci Islam dan kerap menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Umair bin Auf, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mendatangi rumah Asma lalu membunuhnya. Dalam kejadian tersebut, Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Nah, dari kasus seperti ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman bunuh itu dilakukan dengan izin dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kapasiti Baginda sebagai ketua negara Islam. Ana yakin tuan-tuan, jika pemerintah menerapkan hukuman seperti ini ke atas orang yang menghina Islam, pasti semua orang tidak akan berani lagi menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Percayalah. Tapi itulah, pemerintah saat ini tidak menerapkan syariat Islam. Hukum Allah diabaikan. Maka beginilah jadinya. Islam terus dihina, Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terus direndah-rendahkan dan diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Na'udzubillah. Maka dari itulah saya menyeru kepada ustadz-ustadz yang ada di Malaysia ini, tolonglah bersuara kalian. Kalian mempunyai kewajiban untuk menasihati pemerintah yang ada saat ini. Ketika antum melihat pemerintah saat ini tidak melaksanakan syariat Islam, hukum Allah diabaikan oleh mereka, maka antum semua, termasuk ana sendiri, memiliki kewajiban untuk menegur pemerintah seperti ini, bukan justru mendiamkan diri. Maka dari itu, tolonglah jangan duk diam je.